Om Swastiastu. Hello YouTube. Semoga kita selalu dalam lindungan ide Sang Yang Widi Wasa. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang hari-hari yang harus dihindari pada saat penguburan jenazah. Masyarakat Hindu dan Kejawen masih mempercayai bahwa masing-masing hari memiliki urip yang akan mempengaruhi dan menjadikan hari-hari tertentu sebagai hari baik atau kurang baik untuk penguburan jenazah. Perlu juga dicari hari baik. Ada sejumlah pandangan dalam penguburan jenazah. Perlu dicari dewasa ayu atau hari baik jika mengubur jenazah seseorang. Jadi, kapan, apa hari-hari yang harus dihindari pada saat penguburan jenazah? Jadi, simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga share video ini. Bagi masyarakat Bali, upacara kematian mempunyai akar sejarah yang jauh di masa lampau. Di dalamnya terdapat endapan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan sebagai aspek ideal. Walaupun ada suatu kecenderungan semakin tinggi kedudukan sosial, semakin tinggi pula tingkatan upacara yang dilaksanakan. Penguburan jenazah adalah sebuah upacara pemakaman di mana menurut umat Hindu di Bali dalam naskah lontar Yamatatua berkaitan dengan mendem sawo disebutkan bahwa apabila batas waktu dikubur telah selesai baru dibuatkan upacara ngaben yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempercepat pengembalian unsur-unsur panca mahabhuta yang melekat dalam badan kasar dan badan halus dari roh bersangkutan. Hari baik penguburan jenazah. Masyarakat Hindu dan Kejawen masih mempercayai bahwa masing-masing hari memiliki urip atau nilai yang akan mempengaruhi dan menjadikan hari-hari tertentu sebagai hari baik atau kurang baik. Untuk mengubur jenazah perlu juga dicari hari baik. Ada sejumlah pandangan hari dalam penguburan jenazah. Perlu dicari dewasa ayu atau hari baik jika mengubur jenazah seseorang. Hal ini disebabkan menurut agama Hindu, kuburan atau setra adalah salah satu tempat yang disucikan. Tak ada yang boleh sembarangan melakukan sesuatu di setra, walau hanya iseng. Akibatnya bisa fatal, yakni kerubuhan atau bencana, baik skala maupun niskala. Jadi, yang pertama harus dicari dewasa ayu atau hari baik untuk menguburkan jenazah. Dari sejumlah pantangan yang ada, yang paling umum dihindari adalah dewasa ala atau hari buruk berupa kala gotongan dan semut sedulur. Istilah ini tak asing di telinga masyarakat Bali. Kala gotongan dipercayai buruk untuk menguburkan jenazah karena seperti istilah megotong yang artinya membawa sesuatu dengan dua orang atau lebih. Jika nekat menguburkan jenazah saat kala gotongan, maka dipercaya pula dalam waktu dekat akan ada warga yang menyusul meninggal. Bahkan kematian bisa beruntun. Sehingga diibaratkan masyarakat sibuk menggotong mayat. Hal itu akan terjadi jika tidak segera dilakukan prosesi yang sesuai dengan kepercayaan. Misalnya,
dengan menghaturkan upacara berupa guru piduka dan sebagainya. Demikian pula, istilah semut sedulur merujuk pada barisan semut yang berjalan beriringan, saling menyusul. Jika semut sedulur dilanggar, maka efeknya dipercaya setali 3 uang dengan kala gotongan. Oleh karena itu, sesuai kepercayaan kita sebagai umat Hindu di Bali, hal ini tak boleh dilanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja. Lalu, bagaimana cara mengetahui kala gotongan dan semut sedulur itu? Dinamakan kala gotongan bila Saptawara dan Pancawara jumlah hurufnya atau nilainya 14 berturut-turut selama 3 hari. Contohnya, Sukra Kliwon hingga Redite Paing. Sukra hurufnya 6 ditambah Kliwon hurufnya 8, hasilnya 14. Saniscara hurufnya 9 ditambah Umanis hurufnya 5, hasilnya juga 14. Demikian pula Redite hurufnya 5 ditambah Paing hurufnya 9, hasilnya akan menjadi 14. Inilah yang disebut dengan kala gotongan. Hurufnya 14 berturut-turut selama 3 hari. Sedangkan semut sedulur adalah wewaran berupa Saptawara dan Pancawara yang jumlah hurufnya 13 3 hari berturut-turut, seperti Sukropon hingga Radite Kliwon. Sukra hurufnya 6 ditambah Pon hurufnya 7, hasilnya 13. Saniscara hurufnya 9 ditambah Wage hurufnya 4, hasilnya juga akan 13. Demikian pula Radite hurufnya 5 ditambah Kliwon hurufnya 8, hasilnya 13. Di samping semut sedulur dan kala gotongan, biasanya juga dihindari waktu pasah yang datang setiap 3 hari sekali. Pasah yang merupakan bagian dari Triwara juga dianggap tidak baik untuk melakukan penguburan jenazah. Jika dilanggar, sesuai kepercayaan akan datang efek yang tidak baik bagi seluruh krama desa adat setempat. Kematian bisa datang kapan saja. Ketika kematian itu tiba, tiada yang bisa menolaknya. Meskipun berlindung di dalam bangunan yang kokoh, dikelilingi batu, mengubur jenazah perlu dicarikan hari baik. Tak sembarang hari penguburan jenazah bisa dilakukan, apalagi saat kala gotongan dan semut sedulur. Pertemuan antara Saptawara dan Pancawara yang bila hurufnya dijumlahkan jatuh sebagai kala gotongan atau semut sedulur, hari-hari tersebut dianggap hari tidak baik dalam agama Hindu di Bali, sehingga tidak boleh melaksanakan upacara pitriyatnya seperti ngaben atau atiwa-tiwa. Bila mana hal tersebut dilanggar, maka ada kepercayaan bahwa akan membawa akibat tidak baik di lingkungan atau beraya setempat. Ibarat semut yang berjalan beriringan, begitulah masyarakat memahami makna semut sedulur sebagai isyarat akan adanya iringan mayat bersusulan. Kala gotongan juga dipercayai sebagai hari tidak baik untuk melakukan upacara pitriyatnya atau korban suci yang dipersembahkan kepada roh orang yang meninggal. Apabila dilanggar, maka diyakini akan terjadi kematian berturut-turut dalam kurun waktu yang berdekatan. Dalam tradisi Bali, dilarang mengubur atau mengkremasi jenazah saat kala gotongan, semut sedulur, dan pasah. Ini memang menjadi masalah bagi banyak orang Bali yang tinggal di luar Bali.
maupun di Bali sendiri. Di banyak desa pekraman di Bali, terutama di kota-kota besar, sudah banyak orang yang non-Hindu yang bertempat tinggal. Bila ada anggota mereka yang meninggal, mereka tidak peduli dengan hari baik atau hari buruk, dikubur saja. Apakah ini membuat anggota masyarakat di desa itu mati berturut-turut? Hukum alam berlaku untuk semua manusia, apapun suku dan agamanya. Kenapa aturan hari baik buruk ini hanya berlaku untuk suku Bali yang beragama Hindu? Orang Bali yang beralih ke agama lain tidak mengikuti aturan ini dan tidak ada masalah. Oleh karena mendadaknya kematian itu, terkadang banyak yang tak siap, namun jenazah tetap harus diberikan perlakuan yang layak. Masyarakat Bali yang beragama Hindu tentunya sudah paham dengan hal itu. Jenazah diberikan prosesi menurut sastra dan desta setempat. Ada yang dibakar, dikubur, atau diletakkan begitu saja di atas tanah, seperti di desa Trunyan, Kintamani, Bangli. Di antara prosesi tersebut ada dua hal yang sangat diperhatikan oleh masyarakat Hindu di Bali, yaitu ritual dan hari baik. Meski terkadang ritual bisa disiapkan dan ada hari baik, namun prosesi bisa terhalang karena adanya upacara besar di suatu desa, contohnya Piodalan Ageng, yang berlangsung berhari-hari, bahkan bisa 1 bulan. Dengan demikian, ada dua pilihan, yakni jenazah tetap disemayamkan di rumah duka hingga menunggu saat yang tepat, atau dikuburkan dengan segera saat menjelang malam. Hal ini kerap diistilahkan dengan nyilebang atau nyiledang, mekinsan atau nitip, atau memaling galah alias mencuri waktu, seolah tak ada yang tahu. Jika memilih cara ini, maka keluarga pemilik jenazah biasanya hanya mendapat bantuan dari Keramu Banjar secara terbatas. Demikian pula dengan adanya kesepakatan ngaben masal belakangan ini. Biasanya orang yang meninggal tak langsung dibakar, melainkan dikubur terlebih dahulu dalam jangka waktu beberapa tahun, sesuai kesepakatan jenazah yang telah dikubur, baru kemudian diberikan ritual pengabenan. Hal ini demi kebersamaan dalam suatu desa adat, plus menghemat biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Demikian video mengenai hari-hari yang harus dihindari pada saat penguburan jenazah. Dapat disimpulkan ada 3 hari yang harus dan wajib dihindari pada saat penguburan jenazah. Salah satunya kala gotongan, di mana